Dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 Selasa siang yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwa para penyidiknya tidak menemukan ada perbuatan melawan hukum dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Sedangkan BPK dalam temuannya menyimpulkan terjadinya sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. BPK menganggap prosedur pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras oleh Pemprov DKI menyalahi aturan. Pemprov DKI membeli lahan senilai 800 miliar lebih mahal dari seharusnya dan sebabkan kerugian negara sebesar 191 miliar rupiah. Lalu kalau tidak mau percaya sama BPK sebagai satu-satunya lembaga auditor negara, percaya sama siapa lagi? Kini tercatat ada 3 kasus yang tidak akan diselesaikan KPK Jilid 4 ini, yaitu kasus Sekretaris MA Nur Hadi, kasus suap Kajati plus Jampitsus, dan kasus Sumber Waras. Tapi juga ada kasus-kasus yang terasa begitu cepat sekali untuk diselesaikan, namun bukan yang memiliki kerugian besar bagi negara. Seperti suap di persidangan Saiful Jamil, yang langsung ditangkap saat operasi tangkap tangan. Tak berniat untuk mengecilkan, tapi murni untuk mengingatkan. Karena meski di Indonesia dikenal juga fenomena angin kencang, bukan berarti intervensi kencang membuat KPK kemasukan angin kan? Tetap profesional Bapak Ibu di KPK. Kami rakyat tentu akan selalu mendukung. Profesional, independen, dan tidak tebang pilih. Ya, Indonesia harus tahu bahwa KPK sebenarnya masih punya kemampuan untuk mengungkap kasus-kasus besar dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPK. Bang, masih mungkin nggak sih KPK ini kembali begitu kepada ranahnya? Atau memang ada yang ditakuti oleh KPK? Iya, kalau kerjanya demikian pasti akan sulit, ya. Seperti kejadian yang kasus Sumber Waras. Ya, itu pasti akan menjadi catatan besar dan publik nggak buta. Publik tuh nggak bakal diam. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kasus-kasus yang mangkrak juga masih banyak gitu. Sementara yang disibukkan dengan hal kasus-kasus kecil. Coba misalkan kasus EKTP gitu ya kan, coba kasus Senturi atau kasus apalagi yang besar-besar. Coba itu loh yang didahulukan begitu. Oke, apa yang bisa dilakukan Komisi 3 nih? Ya, kita tetap sebagai pengawas kita akan ajak terus dialog dan menyampaikan pesan-pesan kita kepada mereka dan kita akan kontrol. Kalau tidak kita akan berbicara di anggaran nanti. Berhasilkah? Karena beberapa kasus besar juga belum terungkap nih sampai sekarang. Iya, memang ini PR besar ini. Ini enggak hanya satu masalah bisa menyelesaikan KPK. Ini terikat masalahnya. Sekarang apa yang dilakukan KPK sekarang ini dengan kasus-kasusnya, setiap ingin ngambil keputusan, suara-suara yang keras di forum ini kan punya ada ikatan. Ya. Mereka ini semua juga ada suara partainya masing-masing. Ada yang mau keras kencang-kencang dikit jadi diem. Mau keras kencang jadi diem. Takut kena OTT kayaknya. Iya. Jadi ini juga semua jadi timbal balik yang perlu diperhatikan. Nah, kalau begitu keadaannya, begitu, maka Anda tidak bisa berharap apa-apa lagi dari KPK. Karena begini, nanti ini kan ini lob nih. Ini crack jatuh ini ya. Nanti besok ada kejatuhan baru lagi. Lalu ditimpa dengan isu satu, nanti ditimpa lagi dan begitu terus kita mutar. Jadi selalu tak terselesaikan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sama KPK Jilid 4 ini? Ya begini inilah modelnya. Anda tahu kan tadi yang beliau bilang kasus-kasus yang tidak tuntas, itu kan bukan di jilid sekarang kan? Di jilid yang kemarin-kemarin kan? Yang sekarang ya sekarang. Nanti ada lagi. Tetapi apakah itu akan kebongkar? Rasanya tidak juga. Dan apakah kita akan terus menerus fokus itu? Tidak juga. Karena kita akan berhadapan lagi dengan soal lain. Anda tahu kan hari-hari ini? Ya. Hari-hari ini kan tadi misalnya saya ditanyain di satu tempat itu. Ditanyain soal katanya ada uang dari mana itu yang mengalir ke teman Ahok. 30 miliar. Nah, jadi apakah ini perlu diselidiki oleh KPK? Itu juga berawal dari RDP. Dan saya bilang begini, Anda ini sinting atau sehat? Anda ini waras atau gak waras? Ini yang sudah ditulis oleh KPK BPK terbuka besar gini, mereka yang minta sendiri diabaikan kok. Ini yang jelas belum jelas dari mana ujungnya ini. Anda suruh bongkar, kan Anda gila ini sinting. Terus saya bilang gitu. Jadi sudahlah, ini kita akan begini terus menerus.
Kita pasti begini terus. Dan begini, kalau Anda mau bermain real ini ya kalau Anda bermain real, kalau Anda itu tidak sedang independen, Anda mesti teriak tentang independen. Ya. Jadi independen menjadi benteng bagi mereka yang tak independen. Itu cara bermain real. Kalau yang begini-begini Anda mesti belajar di staf belajar kajian-kajian Tavistock Institution. Ya, kajian-kajian propaganda, kajian-kajian kerja bawah. Boleh dikatakan silent operation. Jadi kalau Anda tidak sedang independen, Anda berteriak mengenai independen. Maka independen itu menjadi benteng bagi Anda. Itulah yang terjadi sekarang. Tiap hari kan Anda boleh bilang begini-begini, mereka tetap independen. Anda boleh bilang begini-begini, besok mereka tangkap lagi yang kecil-kecil. Jadi kita dibawa ke situ terus. Itu kan pola yang terjadi selama ini. Konsistensinya ada di situ. Atau yang kecil-kecil ini adalah sebenarnya untuk memulihkan kembali nama KPK. Nah, begitu itu kan, begitu mainnya, begitu. Jadi ini lob, ambil ini. Nanti ada lob lagi satu, ambil lagi. Oke, Anda membaca kan ini sudah, gitu kan. Anda membaca ini sudah ada pola begitu Belum yang disiapkan. terpola memang kok. Atau ada analisa menyatakan bahwa komisioner sekarang ini semua baru-baru semua, nggak ada orang lama gitu. Jadi seakan-akan baru, dan termasuk juga beberapa direktur yang 2 itu juga baru juga ya toh. Nah sehingga kejadian seperti ini gitu. Apa yang salah dengan orang-orang baru ini? Apakah dengan sistem yang baru ini atau orang baru ini akan mudah untuk disusupi sistem yang sebelumnya oleh si penyusup begitu? Kita nggak bisa Tidak. menilai. Oh silakan. Tidak, kalau saya sih tidak lah ya. Bukan soal susup dan ini barang gampang sekali ini. Ini sarjana hukum ini, tidak usah pakai dokter. Ini gampang, sudah jelas ini. Jelas ini ada, mereka mintai KPK, ada oleh konstitusi, diberikan kewenangan sebagai satu-satunya organ yang menghitung kerugian keuangan negara. Hitung dong, kami curiga ini hitung. Ada nggak nilai kerugian negara? Ada nggak? Gitu? Ada nggak? Ada. Nih, Ustadz ini. Ustadz kagak ada. Artinya KPK juga tidak percaya bukti yang diberikan oleh BPK. Kalau tidak percaya ini kan- kepada BPK, kepada siapa KPK harus percaya? Nah itu yang jadi soal. Itu yang jadi soal, sementara kita ini bernegara, kita pakai sistem dan puncaknya adalah undang-undang dasar. Ya. Dan begitu kajian kita. Rusak ini negara ini. Ini rusak total kita ini. Total sudah ini. Ada lembaga negara, sama-sama lembaga negara. Satu lembaga negara yang kewenangannya berasal dari konstitusi, satu yang dibuat oleh undang-undang, dan ini yang undang-undang mengabaikan, menyampingkan Ya. kerja dari lembaga negara yang diatur dalam konstitusi. Oke. Nah, celakanya sistem ini tidak bisa mengoreksi. Sistem yang tersedia sekarang ini tidak bisa dikoreksi. Tidak bisa dikoreksi. Tidak bisa dikoreksi. Paling mungkin kita melakukan pra-peradilan terhadap sikap yang diambil oleh KPK. Tapi siapa? Adakah hakim lain yang berani mengambil terobosan? Misalnya seperti Hakim Safrin dulu. Ya. Siapa tuh? Sarpin. Siapa itu yang di pra-peradilan Pak Budi Gunawan itu? Sarpin. Nah, adakah seperti itu? Begitu dia ambil, dia akan diserang habis-habisan. Percaya saya itu. Dan kalau orang tidak kuat, celaka dia. Mungkin KPK Watch. Ya, mungkin. Mungkin KPK Watch. Coba. Enggak, jadi kayak gini. Kalau terobosan seperti langkah seperti Pak Sarpin itu sekira sangat jauh lah. Ini langkah-langkah seperti ini. Kalau saya sih melihat begini, kita berharap bahwa pimpinan KPK ini yang keempat ini jauh lebih baik gitu. Karena masih banyak PR-PR yang masa lalu yang nama-namanya udah jelas, yang harus diselesaikan. Jadi mereka ini hanya janji-janji kampanye aja waktu masih di Pansel, terus masuk di DPR, janji kampanye aja. Dari awal itu ada berapa nama itu memang saya melihat ini hanya ngomong saja gitu. Seperti kayak Pak Saud itu dari awal tuh dia sudah gembor-gembor akan menuntaskan. Nah, bilang ini hanya omong kosong aja. Nah, jadi pada saat kasus masuk ke sumber waras ini belum apa-apa dia sudah bicara duluan. Belum menemukan niat. Ya. Niat ini kan KPK ini sebenarnya bukan posisinya untuk mencari niat. Ya. Dia harus mencari ada enggak perbuatannya, ada enggak kerugiannya, harus dulu di situ. Nah, urusan niat itu, ketika ini kan delik formil, sudah serangkaian di sini, naiklah statusnya di sini, ya silahkan membuktikan di pengadilan. Disitulah pembuktian niatnya di situ. Ada enggak niat jahatnya di situ? Kalau ada niatnya di situ, alasan memberatkan hukuman. Kalau ada memang tidak niat, alasan meringankan, Terlalu bukan cepatkah bebas. sebenarnya KPK ini mengumumkan bahwa Jadi suatu dalam kasus sumber tidak ada waras sebenarnya ini, unsur kejahatan? KPK ini Cepat nggak boleh. semua berlomba-lomba mengatakan bahwa ini tidak memenuhi dasar hukumnya, ini bukan kejahatan korupsi, ini bukan tidak ada niat. Bayangkan masih banyak kasus lain. Jadi KPK ini hanya mengambil random kasus-kasus kecil untuk bangunan pencitraan. Tapi efeknya sih agak bagus, misalnya supaya orang agak ketakutan di mana suap-suap di jalan-jalan itu udah ketakutan gitu. Ya. Itu hanya efek satu aja. Tapi jangan fungsi penyadapan itu hanya digunakan yang kecil-kecil seperti ini. Termasuk yang terakhir kemarin. Kalau kok seperti ini, lebih bagus penyadapan itu dikasih aja ke polisi sama kejaksaan. Mungkin jauh lebih maksimal kerja dibanding KPK. Oke, baik. Artinya kalau angka-angka itu cukuplah kasih Kapolres ya toh.
Berbagi Lebih baik, begitu, iyalah, berbagi daripada pekerjaan. Baik, mungkin ada wujud kekesalan begitu ya dari para pakar yang hadir pada malam hari ini di studio Talk to iNews. Tapi bagaimana dengan masyarakat? Apakah masyarakat juga masih menyimpan kepercayaan terhadap KPK? Sudah ada rekan Rifki Suratinoyo yang akan melaporkannya untuk Anda. Seperti apa sebenarnya tanggapan dari masyarakat terkait dengan kinerja KPK? Rifki. Rizka, pada bulan Juni 2016 ini sudah hampir 6 bulan Agus Raharjo menjabat sebagai Ketua KPK setelah sebelumnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2015 lalu untuk menggantikan Taufikur Rahman Rubi. Dan saya saat ini akan berbincang-bincang dan bertanya-tanya tanggapan dari warga atau pengunjung di Waduk Pluit, Jakarta Utara tentang kepemimpinan dari Agus Raharjo ini. Dan sepertinya di sebelah kanan saya sedang ada pengunjung yang sedang duduk-duduk santai di pinggir waduk. Selamat malam. Malam, kita boleh ngobrol-ngobrol gak nih? Ikut live di Talk to iNews di iNews TV. Kita nanya sama masnya aja deh. Mas, selamat malam mas. Ya, kenapa? Ya, mas dengan mas siapa mas? Zainal Nur. Mas, saya mau nanya-nanya nih, ini kan udah 6 bulan Agus Raharjo menjabat sebagai Ketua KPK nih. Menurut mas sendiri tanggapannya dengan kepemimpinan Agus Raharjo ini seperti apa sih mas? Kalau saya kira ya kurang ya, lebih bagus dari yang apa sih? Jadi kurang dari yang sebelumnya gitu. Kalau yang dulu itu bisa lebih tegas, itu kasusnya transparan dan lebih jelas gitulah. Kalau dari mas sendiri sejauh ini dari ketua-ketua KPK yang ada, yang mas lebih senang itu yang mana sih mas? Tegang kemarin yang Abraham Samad kalau nggak salah. Berarti lebih suka dengan kepemimpinan Abraham Samad ya mas ya. Mas, dari mas sendiri bagaimana sih cara memberantas korupsi oleh KPK ini dengan kepemimpinan yang sekarang sih mas? Kalau yang sekarang itu ya yang penting tegas dan apa sih lebih transparan lah terhadap warga. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, warga jadi bisa langsung mendeking gitulah. Bisa ngebantu, kan mereka warga itu hitungannya tingkat tertinggi lah daripada presiden ya. Oke baik mas, terima kasih ya mas atas waktunya, selamat malam. Pemirsa, saya juga akan mencoba untuk ngobrol-ngobrol dengan satu orang pengunjung lagi yang ada di Waduk Pluit ini. Dan seperti saya melihat tadi di sebelah kanan saya juga ada pengunjung yang sedang duduk-duduk santai di Waduk Pluit ini. Saya akan coba untuk bertanya-tanya. Bapak, selamat malam Bapak. Malam. Pak, kita boleh ngobrol-ngobrol bentar kan? Oh boleh. Bapak dengan siapa Pak? Oh dengan Bakri. Pak Bakri, ini tanggapan Bapak dengan ini kan udah 6 bulan Agus Raharjo menjabat sebagai Ketua KPK. Tanggapan Bapak sendiri selama 6 bulan ini gimana sih kepemimpinan Agus Raharjo ini Pak? Oh jadi gini, kalau menurut saya sih sebetulnya kurang ya. Saya lebih cenderung ke kepemimpinan KPK yang lebih lama gitu kan. Jadi untuk ituin kasus tuh kayaknya terbuka, transparan gitu. Dibandingin sekarang contohnya kayak Rumah Sakit Sumber Waras aja. Kayaknya sampai saat ini tuh berlarut-larut gitu. Oke, baik Pak. Baik Pak, terima kasih waktunya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Bapak. Rizka dan pemirsa, memang terkait dengan kasus Sumber Waras ini sudah banyak aksi demo yang dilakukan oleh warga. Dan pemirsa, terkait dengan kasus-kasus lain juga diharapkan selain kasus Sumber Waras ini agar bisa segera diungkap oleh KPK selaku lembaga anti rasuah. Rizka? Oke, closing Pak. Ya, Rifki Suratinoyo, terima kasih untuk informasi dari Anda dan juga komentar dari warga yang memang sangat menyesalkan dengan kinerja KPK. Selamat bertugas kembali, Rifki. Dan pemirsa, Talk to News masih akan kembali dengan perbincangan terkait dengan bagaimana mengukur kinerja KPK. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.